Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sinkronisasi source dan sink untuk peningkatan produktivitas biji pada tanaman jarak pagar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Arifatus Sania dengan NIM 045, Fajar Aris Metana 049, Anisya Putri Azahra 050, Pradina Paramita 068, Zahzamzam 075, Alfian Prasetyo 077. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan kami. Pembahasan yang pertama adalah source dan sink tanaman jarak pagar. Yang kedua, karakteristik source dan sink tanaman. Yang ketiga, hubungan source dan sink. Yang keempat, perbaikan source tanaman. Yang kelima, perbaikan peran sink. Source dan sink tanaman jarak pagar. Salah satu pendekatan fisiologis untuk meningkatkan produktivitas tanaman adalah menggunakan konsep source dan sink. Source merupakan organ atau jaringan penghasil atau pengekspor fotosintat, sedangkan sink adalah pengimpor atau penerima fotosintat. Source utama jarak pagar adalah daun, sedangkan sink utama jarak pagar adalah biji. Tulisan ini membahas upaya peningkatan produktivitas jarak pagar melalui sinkronisasi source dan sink. Pendekatan ini sangat penting baik untuk mendukung pengembangan idiotipe dalam pemulihan maupun perakitan teknologi budidaya. Karakteristik source dan sink tanaman. Pengertian source dalam fisiologi berarti sumber, penghasil, penyedia, pemasok atau pengekspor fotosintat atau asimilat. Fotosintat atau asimilat dari source ditujukan pada sink. Karena itu sink berarti tempat tujuan, tempat penimbun atau tempat pemanfaatan fotosintat atau asimilat. Pada tanaman jarak pagar, hasil fotosintesis dari source utama atau daun dipartisikan ke berbagai organ atau jaringan sink. Untuk memperoleh produktivitas biji dan minyak yang tinggi, maka partisi terbanyak diharapkan pada sink utama, yaitu biji dan minyak. Selain dua organ berklorofil lain yang berfungsi sebagai source, antara lain batang, inflorescens, dan buah yang berklorofil atau hijau, sink dapat berupa senyawa karbohidrat, lemak, protein, selulosa, dan lignin. Daun yang masih muda memiliki kandungan klorofil dan laju fotosintesis rendah dan membutuhkan asimilat, dan dengan berkembangnya daun, akhirnya mampu menghasilkan asimilat berlebih dan dikirim ke sink. Menurut Venkateswarlu dan Visperas, pada tahun 1987, terdapat beberapa tipe sink pada bagian tanaman. Yang pertama primer, yaitu buah, biji, dan organ seksual. Yang kedua sekunder, organ lain dalam tanaman yang merupakan tempat akumulasi fotosintat sebelum pengisian organ seksual. Juga termasuk di sini organ reproduksi vegetatif seperti rizoma dan umbi. Yang ketiga alternate atau berganti atau sementara, tempat mobilisasi seperti petiol, batang, pelepah, pengisian sink utama. Tanaman seperti kenaf, pengembangan serat dalam batang merupakan sink primer, sedangkan batang dan biji sink alternate. Dalam kapas, biji dan minyak adalah sink alternate. Lalu yang keempat, tambahan sink berupa anakan, sogolan, dan juga mikroba simbiotik atau parasitik. Dan yang terakhir, metabolik, sel yang tumbuh cepat, meristematik pada tunas, kambium, embrio, dan sebagainya. Berikut akan disampaikan secara singkat peran organ, jaringan, atau sel. Selalu source sel berklorofil dan daun hijau. Beberapa penelitian menyampaikan daun hijau masih membutuhkan
fotosintat, kemudian berkembang menjadi sorts. Sel sing, umbi, akar, batang bawah tanah, tunas sedang berkembang, bunga, beberapa batang buah. Sort dan sing, buah okra, pepaya, tomat, pisang, mangga. Hubungan sort dan sing. Sort dan sing tanaman dipengaruhi oleh interaksi faktor genetik dan lingkungan. Energi cahaya ditangkap dan dikonversi menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Selanjutnya asimilat. Ditranslokasi disimpan pada organ penyimpanan cadangan seperti biji, buah atau umbi, dan dimanfaatkan daun muda bersifat heterotrof, sehingga juga membutuhkan asimilat. Hubungan sort dan sing dipengaruhi oleh proses punaan daun, berbagai stres, suhu, kimia, salinitas, dan berbagai faktor lainnya. Sorts adalah kapasitas potensial untuk fotosintesis dan sing adalah kapasitas potensial untuk memanfaatkan produk fotosintesis. Perbaikan source tanaman. Peranan source menjadi sangat penting, terutama ketika fase pembentukan biji. Untuk itu, mempertahankan aktivitas daun agar tetap dapat memasok asimilat sangat penting. Senescence daun dapat dipercepat atau diperlambat dengan menggunakan fitohormon atau ZPT. Dua ZPT penting adalah sitokinin dan etilena, yang masing-masing berperan dalam mempercepat sinensis daun. Strategi peningkatan source pada dasarnya adalah upaya untuk menghasilkan asimilat seoptimal mungkin untuk dapat dimanfaatkan oleh sing. Permasalahan penting source yang terjadi pada jarak pagar adalah tingginya laju keguguran daun yang tinggi. Perbaikan peran sing. Peningkatan fotosintat tanaman jarak pagar akan lebih banyak mempengaruhi produktivitas biji bila diikuti oleh peningkatan partisi fotosintat ke sing utama. Scully dan Wallace tahun 1990 memperkenalkan parameter kekuatan sing relatif. Besarnya sing relatif akan lebih tinggi bila laju peningkatan pembentukan biji cukup tinggi, sehingga melebihi laju pembentukan biomasa. Kekuatan sing relatif tetap tinggi ditunjukkan oleh tingginya laju pertumbuhan atau pengisian biji. Masa perkembangan biji yang panjang didukung dengan laju penyediaan asimilat dari source yang tinggi dan panjang. Akan meningkatkan produksi biji dan indeks panen. Adanya stres pada fase perkembangan biji harus dicegah agar aktivitas source tidak terganggu. Perbaikan peran sing yang selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas tanaman dapat ditingkatkan melalui perbaikan source dan sing. Antara lain ditujukan untuk menjamin asimilat pada saat pengisian biji melalui perlakuan vertigasi, yaitu pemupukan NPK yang dilakukan bersama dengan irigasi. Perbaikan peran sing terakhir yaitu efektivitas dari perbaikan sing harus dikaitkan dengan masalah tanaman tentang peran relatif source dan sing. Untuk meningkatkan source, maka pemupukan nitrogen sangat penting karena banyak dipakai dalam membentuk daun. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas biji jarak pagar terutama perlu memperhatikan pemupukan nitrogen dan fosfor. Peningkatan peran sing juga dapat dilakukan dengan pemupukan. Efektivitas pemupukan dipengaruhi oleh tipe sing. Cara lebih sederhana untuk mengetahui hara apa yang penting untuk peningkatan sing dapat dikaitkan dengan serapan hara pada sing tersebut. Pada tanaman jarak pagar nampaknya hara fosfor dibutuhkan relatif banyak untuk biji. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.